Kalau lu udah lahir di awal abad ke-21, kemungkinan lu pernah lihat atau pernah dengar nama dari mobil ini. Ini merupakan salah satu mobil paling mahal, paling mewah, dan paling kenceng pada zaman itu. Mobil itu adalah Mercedes SLR McLaren. Mobil ini pertama kali dipamerkan sebagai sebuah konsep pada 1999 North American International Auto Show. Mobil konsep ini mengambil inspirasi dari Mercedes 300 SL Uhlenhaut Coupe yang dibuat pada tahun 1955. Mercedes SLR ditujukan untuk bisa bersaing dengan berbagai supercar yang ngetop dari Ferrari, Aston Martin, dan Lamborghini. Jelas itu bukan sesuatu yang gampang, makanya Mercedes memutuskan untuk bekerja sama dengan McLaren dalam mewujudkan impian ini. Kenapa Mercedes milih McLaren? Karena kedua pihak ini udah punya kerjasama di F1 dengan Mercedes yang menyediakan mesinnya kepada tim F1 McLaren. Jadi nggak aneh kalau mereka berdua juga kerjasama dalam membuat SLR. Bersama McLaren, otomatis pembuatan dari SLR bakal dibantu oleh sang legenda Gordon Murray. Buat yang nggak tahu siapa itu Gordon Murray, dia adalah salah satu insinyur terbaik di dunia otomotif. Karena dia yang bertanggung jawab dalam membuat salah satu mobil paling legendaris di dunia, yaitu McLaren F1. Gordon Murray juga punya banyak pengalaman dalam dunia F1. Dengan awal karirnya bekerja untuk tim Brabham dari tahun 1969 sampai 1989 dan untuk tim McLaren dari 1987 sampai 1991. Kelihatan kalau SLR udah punya bahan-bahannya untuk menjadi mobil yang luar biasa. Tapi proses pembuatan mobil ini bukanlah sesuatu yang gampang. Gordon Murray sendiri mengatakan bahwa selama 6 bulan pertama dia bolak-balik ke Stuttgart, Jerman untuk memperbaiki konsep dari SLR. Pada tahap awal perencanaan, Gordon Murray melakukan rapat dengan berbagai orang sepuh di Mercedes dan dia langsung kasih tahu ke mereka bahwa ada banyak masalah dari mobil konsep SLR. Mulai dari penempatan mesin yang nggak optimal, nggak adanya bagasi, suspensi yang terlalu berat, distribusi bebannya yang ngawur, dan seterusnya. Kalau misalnya Mercedes pengen bikin supercar yang bisa ngalahin Ferrari, Aston Martin, dan Lamborghini, mereka harus melakukan banyak perubahan pada mobil konsep SLR. Gordon Murray mengatakan kalau perjuangannya nggak gampang untuk mengubah konsep ini menjadi kenyataan. Tapi setelah semua masalahnya lewat, akhirnya versi produksi dari Mercedes SLR McLaren dijual ke publik pada tanggal 17 November 2003. Ini merupakan mobil paling cepat, paling canggih, dan paling mahal yang pernah dibuat oleh Mercedes. Gue mulai dari eksteriornya. Badan dari Mercedes SLR McLaren seluruhnya terbuat dari carbon fiber yang membuat mobil ini punya berat 1768 kg. Bukan cuma terbuat dari material yang mahal, tapi Mercedes SLR McLaren punya desain eksterior yang fungsional dengan banyaknya ventilasi, badan yang mulus, dan adanya air brake di belakang. Desain ini memberitahu kita bahwa ini adalah mobil yang kenceng tapi juga beradab dan mewah. Mau dilihat dari depan, samping, atau belakang, bentuknya menyatu dengan sempurna. Ditambah juga dengan pintunya yang kebuka ke atas. Untuk mesinnya, Mercedes SLR McLaren menggunakan mesin 5.4 liter V8 dengan supercharger yang menghasilkan 617 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,8 detik, dan punya top speed 334 km per jam. Kelihatan ya, kenapa ini adalah mobil paling cepat yang pernah diciptakan oleh Mercedes. Yang unik dari mesin ini adalah penempatannya. Kalau dari luar, SLR kelihatan kayak mobil dengan mesin di depan. Tapi kalau kita buka kap mesinnya, kelihatan kalau penempatannya ada di tengah, jauh di belakang as depan dan nempel banget ke dashboard. Alasan dari penempatan mesin di tengah depan adalah karena Mercedes pengen mobil ini bermesin depan kayak SLR tahun 1955. Sedangkan Gordon Murray pengen mobil ini bermesin tengah supaya terjadi distribusi berat yang optimal. Jadi mereka berdua berkompromi dengan ini sebagai hasil akhirnya. Di depan mesinnya ada ram air intake yang berfungsi untuk meningkatkan jumlah udara yang masuk ke dalam mesin supaya bisa menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Sekarang kita masuk ke interiornya. Mobil ini punya interior yang keren banget, dengan kursi balap yang terbuat dari carbon fiber, tapi juga dilapisi kulit yang berkualitas, dan konsol tengah ini yang juga terbuat dari carbon fiber. Di konsol tengah ini terdapat berbagai fitur yang standar di semua mobil di dunia, kayak AC, lampu hazard, dan radio. Tapi radionya agak unik sih, karena tersembunyi di balik tulisan SLR. Tapi fitur yang paling keren adalah garis tengah ini yang ada di atas tulisan SLR. Ini bisa digerakkan ke atas, tengah, atau bawah, dan berfungsi untuk mengatur air brake mobil ini. Tengah mode normal, bawah mode ngetes, dan atas biar air brake-nya selalu terbuka. Di antara kedua kursi ini, ada sebuah tombol di belakang yang bisa lu pencet yang bakal membuka telepon mobil. Terus di bagian tengah ada persneling dari SLR yang menggunakan transmisi otomatis 5 percepatan. Di bagian atas dari persnelingnya ada sebuah penutup yang kalau dibuka ada sebuah tombol. Apa fungsi dari tombolnya?
Kalau lu udah puas mengagumi interiornya dan mau nyalain mobilnya, lu tinggal masukin kunci mobilnya ke lubang di samping setir, tekan rem kaki, pencet tombol yang ada di atas persneling, dan mesin V8-nya bakal nyala. Itu keren banget sih, nyalainnya lewat tombol begitu. Selain ada tombol untuk nyalain mesin, terdapat 3 mode transmisi. Ada Comfort, Sport, dan Manual, di mana lo ganti gigi dengan menggunakan shifter yang ada di setir. Selain itu, terdapat 3 mode lagi untuk ngatur seberapa cepat transmisinya ganti gigi, yaitu Sport, Super Sport, dan Race. Dengan mode Race untuk ganti gigi paling cepat. Mobil ini diproduksi dari tahun 2003 sampai 2010. Dalam rentang waktu itu, Mercedes membuat beberapa varian dari SLR McLaren. Varian pertama bernama Mercedes SLR McLaren 722 yang mulai dijual pada tahun 2006. Angka 722 ini melambangkan nomor mobil balap pada Mercedes 300 SLR yang dikemudikan oleh Stirling Moss dan Dennis Jenkinson yang meraih juara 1 pada balapan Mille Miglia di tahun 1955. Mungkin secara sekilas gak kelihatan beda dari SLR standar, tapi terdapat beberapa perubahan yang membuat SLR 722 lebih kencang. Perubahan yang pertama adalah mesinnya. Walaupun ukuran mesinnya masih sama, tapi jumlah tenaganya udah ditingkatin jadi 641 horsepower. 0 ke 100 dalam 3,6 detik dan punya top speed 337 km per jam. Selain tenaga yang lebih banyak, SLR 722 juga mengalami beberapa perubahan pada eksteriornya, seperti ditambahnya splitter depan dan diffuser belakang yang terbuat dari carbon fiber, velg 19 inci yang terbuat dari aluminium, shock absorbers yang lebih ringan dan kaku, rem pier yang terbuat dari carbon ceramic, ketinggian mobilnya yang direndahin, dan tulisan 722 yang ditempel di berbagai bagian mobil. Selain SLR 722, Mercedes juga membuat SLR Roadster di tahun 2007. Ini merupakan versi atap terbuka dari SLR standar. Jadi performanya nggak jauh beda. Tenaga sama, akselerasi sama, top speed juga sama. Tapi memang yang Roadster sedikit lebih berat. Kalau menurut gue pribadi sih nggak masalah ya kalau mobilnya lebih berat. SLR yang standar aja udah cakep, apalagi yang Roadster. Pada tahun yang sama juga, Mercedes membuat SLR 722S. Ini merupakan versi Roadster dari SLR 722. Performanya sama dengan 722 yang normal, cuman atapnya aja yang bisa dibuka. Kemudian di tahun 2008, terdapat banyak anggota dari klub pemilik SLR yang bernama SLR Club yang meminta untuk dibuatnya versi mobil balap dari Mercedes SLR. Akhirnya permintaan mereka dikabulkan dengan dibuatnya Mercedes SLR 722 GT. Mobil ini dibuat oleh Ray Mallock Limited, sebuah perusahaan asal Inggris yang ahli di dunia motorsport. Mobil ini ditujukan untuk balapan di SLR Club Trophy, sebuah ajang balapan yang dibuat khusus untuk mobil ini dan para anggota dari SLR Club. Mobil ini punya mesin yang sama, tapi jumlah tenaganya udah ditingkatin jadi 671 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,3 detik, dan punya top speed 315 km per jam. Kalau lu bertanya kenapa top speednya lebih rendah dibanding SLR 722 yang standar, itu karena adanya sayap belakang yang besar. Tapi top speed ngurang dikit nggak ngaruh sih. Selain sayap belakang itu, mobil ini juga punya splitter depan, side skirts, dan diffuser belakang yang berfungsi untuk meningkatkan downforce. Bukan cuma itu aja, mobil ini juga ratusan kilogram lebih ringan dibanding SLR 722 yang normal. Dengan berat cuma 1390 kg. Itu bisa tercapai dengan mempreteli semua kemewahan yang ada pada mobil ini sebelumnya. Varian terakhir yang bakal gue bahas adalah Mercedes SLR McLaren Stirling Moss. Mobil ini pertama kali dipamerkan pada 2009 Detroit Auto Show. SLR Stirling Moss punya bentuk yang retro banget. Bahkan ini lebih mirip dengan 300 SLR tahun 1955 dibanding SLR yang lain. Dengan bentuk kayak gini, mungkin lu bertanya, di mana kaca depan dan atapnya? Jawabannya adalah gak ada. Mobil ini nggak punya kaca depan atau atap. Jadi jangan sampai lu bawa mobil ini terus tiba-tiba hujan, karena lu bakal basah kuyup. Tapi apa yang mobil ini punya adalah eksklusivitas, karena ini adalah versi limited edition dari SLR, dengan hanya 75 unit yang dibuat. Selain kelangkaannya, mobil ini juga punya mesin 5.4 liter V8 dengan supercharger yang menghasilkan 641 horsepower. 0 ke 100 dalam 3,5 detik, dan punya top speed 349 km per jam. Fitur yang paling keren adalah, kalau misalnya lu bawa mobil ini sendirian, tempat duduk penumpang bisa ditutup, biar mobilnya kelihatan lebih mulus. Gue pertama kali tahu tentang SLR Stirling Moss itu pas main game Need for Speed Hot Pursuit 2010. Gue langsung kagum sama bentuknya yang gila banget. Pesan gue buat siapapun yang punya mobil kayak gini, jangan lupa pakai helm, biar muka lu nggak robek, dan jangan diparkir di parkiran umum, karena nanti bakal dicuri.
Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Mercedes SLR McLaren adalah salah satu mobil paling legendaris yang dibuat di awal tahun 2000-an. Dan menurut gue, ini merupakan salah satu mobil paling hebat yang pernah dibuat oleh Mercedes. Jadi gimana pendapat kalian tentang Mercedes SLR McLaren dan berbagai variannya? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!